Langsung aja ya? Langsung? Siap, gerak. Terlebih dahulu sebelum kita awali kajian hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama untuk istiqomah selalu membacakan surat Al-Fatihah, karena kita tidak tahu doa mana yang kita dikabulkan, juga doa siapa nggak tahu. Ya, yang penting kita diperintahkan untuk continue istiqomah untuk saling mendoakan. Dengan bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya termasuk kalian dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkat lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahannya, yang sudah berjalan semoga diberikan kemajuan dan keberkahan, serta yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian semuanya sukses menata masa depan kamu untuk melalui proses setiap pembelajaran yang harus kita analisis, dikaji, diteliti dengan baik dan benar. Insya Allah mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wal asa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian hari ini kita akan membahas tentang mubtada dan khobar. Namun sebelumnya coba dibaca bareng khusus bagian mubtada dan khobar sampai babnya terakhir. Tuh 2, 3. Halaman 35 ada? Bu, yuk. Mu'abadun angkolil abdin amilin mujaradun Zaidun
mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal hobari utawi iki bab martelaken mubtada lan hobar. Babul mubtada'i wal hobari utawi iki bab martelaken mubtada lan hobar. Al mubtada'u utawi aran mubtada iku ismun kalimat isim. Rafuhu kang utawi ropane mubtada iku mu'abbadun kang den langgengaken. Mujarodun tur kang sepi angkul lilafdin saking saben-saben lafad amilin kang merintah. Intinya bahwa mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa, dan dibaca rofanya itu mu'abbadun, langgeng selama-lamanya. Yang namanya mubtada adalah isim yang dibaca rofa. Di samping itu mujarodun, mubtada itu mujarodun, dibaca rofanya itu mujarodun, sepi. Loh, sepi dari apa? Angkulli lafdin saking saban-saban lafad amilin yang memerintah rofa. Jadi apa itu yang memerintah ropanya mubtada? Enggak ada. Gitu. Beda dengan kalimat koma jaidun. Lafaz jaidun dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa lafaz jaidun? Karena menjadi fa'il. Loh, siapa yang membaca jaidun dibaca rofa? Yaitu lafaz koma. Ya, itu sebagai amilnya. Karena setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Kan begitu saya sering ngomong-ngomong. Nah, gitu. Beda dengan mubtada. Mubtada isim yang dibaca rofa tetap, tetapi mujarodun angkulil lafdin amilin. Tidak ada amil yang nampak kelihatan karena mubtada itu ada di permulaan kalimat, itu namanya mubtada. Paham tidak? Ngertos ente? Lah kenapa dikaitkan dengan hobarnya? Karena kata musonif ini di dalam keterangan dalamnya itu ada wa inna ma jama'aha angin pastine den kumpulakan, angin mestine ngumpulakan sapa musonif terhadap kajian mubtada dan khobar itu. Kenapa? Fi babin wahidin, dalam satu bab itu kajian. Lah karena litalajumnya itu saling menetap tetapi. Makanya saya sering bilang setiap ada mubtada pasti ada khobar, begitu. Itu namanya litalajum. Di antara keduanya saling keterkaitan antara mubtada. Jadi ketika ada mubtada, cari khobarnya mana. Paham tidak? Lah berbeda dengan persoalan ini. Contoh apa itu? Contohnya ini aqaimun jaidani, aqaimun anoto utawi wong kang ngadeg, utawi wong kang apa to utawi wong kang ngadeg. Zaidani sopo Zaid, itu mah bukan khobar. Awas. Contoh lagi, wama madrubun
al amroni wa mamadubun dan ora ono utawi wong kang den pentung. Tidak ada yang dipukul. Sopo amroni Pak Amron, bukan Khobar. Lah kenapa? Di situ lal mubtada pikolina la khobaro, tidak ada khobar. Lah kenapa demikian? Di situ lapad amroni, kemudian lapad jaidani dibaca ropa, tetapi sada masadal khobar menempati tempatnya khobar. Ya, lanjut. Kemudian di situ dijelaskan bahwa Kinadim nanti akan menjelaskan satu persoalan. Pertama, kajian apa itu mubtada, apa itu khobar, dikaji dalam kitab Amriti ini. Ya. Yang pertama mubtadi'an bil awali, kita kaji dari pertama, yaitu diawali dengan kajian mubtada. Tadi sudah dijelaskan bahwa mubtada adalah isim yang dibaca ropa, dan selama-lamanya yang namanya mubtada dibaca ropa, dan selama-lamanya mubtada adalah mujarodun, sepi dari amil yang menyuruh membaca ropa. Kecuali mungkin bolehlah kalau maupun dipaksakan, lah sudah yang meropakan mubtada itu amil maknawi yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Karena mubtada itu di permulaan kalimat, begitu. Itu mubtada namanya. Lanjut. Allahu Akbar. Saya gelap, nggak kelihatan ini. Apa itu? Wal khobarulan utawi khobar, wal khobarulan utawi khobar iku ismun kalimat isim. Kalimat isim sifate dur tipain kang den waca ropa. Khobar itu adalah kalimat isim yang memiliki dibaca ropa. Usnida kang den senderaken opo isim. Usnida kang den senderaken opo isim. Dan senderakan mau lil mubtada maring mubtada. Oh, yang namanya khobar itu adalah kalimat isim yang memiliki dibaca ropa. Kenapa dibaca ropa? Karena disandarkan kepada apa? Kepada mubtada. Gitu. Oh, berarti yang namanya ropanya khobar itu adalah perintah mubtada. Gitu. Nah, baru dalam khobar ada amilnya. Siapa yang membaca ropanya khobar? Adalah mubtada. Gitu ya guys. Usnida namanya usnida. Tetapi memiliki catatan, memiliki syarat. Ya, kalau dalam pembuatan khobar itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Mutobikon haleno coki. Mutobikon haleno coki filabdi ing dalam lafade khobar. Filabdi ing dalam lafade khobar. Lah nanti cara pembuatan khobar itu syaratnya harus mencocoki. Karena apa? Karena usnida. Karena usnida disandarkan kepada mubtada. Lah kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Gitu. Paham tidak? Contoh apa? Contohnya ka kaulina kaya dawuh ka kaulina kaya dawuhna kita. Zaidun adi musani. Zaidun utawi Pak Kiai Zaid iku adi musani wong kang agung tingkahe. Zaidun utawi Pak Zaid iku adi musani wong kang agung tingkahe. Lala Pak Zaidun mubtada dibaca ropa. Ya, ropanya pakai apa? Pakai doma. Adi musani eta khobarnya mufrad. Ya, adi musani hanya terbentuk dari jumlah idopah lapad adimu. Ya, adimu agunge tingkah adi musani. Lah itu mencocoki, mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad adi musani gitu. Wa qaulina lan dawuhane kita
Zaidani qaimani. Zaidani utawi pajaid loro iku qaimani wong kang ngadeg karone. La lapad qaimani khobar mutabik mencocoki kepada mubtadanya. Kenapa? Mubtadanya ada tasniah. Lah kalau tasniah itu alamat ropanya dengan apa? Halo. Kalau tasniah ciri ropanya dengan apa? Hah? Apa? Iya betul. Ada alif dan nun ya. Itu ciri ropanya pakai alif. Lah sekarang kalau kita ngomongnya begini, Zaidaini qaimani, benar salah? Zaidaini qaimani, benar salah? Hah? Salah. Daropa mah pakai alif, bukan pakai iya. Iya mah ciri tasnya ketika nasob ya, atau ketika JR pakai iya dalam tasniah ya. Kalau Zaidah ini tuh nasob nantinya, paham tidak? Berarti tidak mencocoki gitu. Oke. Umpama sebaliknya Zaidani qaimaini, benar salah? Salah. Karena itu ropanya tidak ada dalam khobarnya, tidak dibaca ropa. Sementara yang namanya ropa itu pakai alif. Kalau tasniah, kalau pakai ya itu mah tingkah nasob. Tidak mencocoki berarti khobarnya tidak mutobik. Namanya tidak mutobik. Syaratnya harus mutobik. Lanjut. Wa misluhu lan iku podo ugo Zaidani qaimani. Zaiduna qaimuna, lapat Zaiduna qaimuna. Zaiduna utai pajaid kabeh iku qaimuna pada ngadeg kabeh. Ropanya pakai apa? Iya wa nun. Pakai ciri ropanya Zaiduna qaimuna. Khobarnya itu mutabik kepada mubtada. Kenapa? Karena usnida disandarkan kepada mubtada. Lanjut. Apa itu? Wa minhu lan iku setengah saking mutabik mubtada khobar mutabik, setengah saking mubtada khobar mutabik aidon halemale ay kama humila alai, seperti hukum yang sudah terlewat, yaitu lapad qaimun. Ahuna qaimun iku wong kang ngadeg, ahuna utawi sedulur kita. Nah mutabik juga. Oke. Itu tentang khobar sudah. Untuk ta'rif atau pelanggaran mubtada sudah, ta'rif khobar juga sudah. Sekarang kita kaji dari segi sudut lain. Wal mubtada usmun dohirun kama mado. Apa itu? Au mudmaratun ka anta alun lil qada. Lanjut. Al mubtada'u utawi mubtada. Lo perhatikan sekarang kepada pembagian. Wal mubtada'u utawi mubtada iku ismun iku isim dohirun kang per singkong. Tela itu singkong kan? Tela pertela telo dohirun kang pertelo, ismun dohirun kang pertelo. Jadi mubtada itu adalah isim yang pertela, yang nampak jelas. Lah yang mana yang contohnya yang sudah lewat itu? Zaidun adi musani, nampak khobarnya ada, mubtadanya ada ya gitu. Kemudian nanti mubtada juga di samping yang nampak ada juga yang diarba'in. Coba jelasin terbagi berapa format itu mubtada. Ada mubtada terbuat dari isim dohir, ada mubtada terbuat dari yang muawal bil masdar,
Ya, contohnya apa? Angtasumu khairul lakum. Angtasumu kalimat apa itu? Kalimat fi'il mudhari. Kemudian kemasukan huruf an. Asalnya tasumuna, ya, tasumuna. Kemudian masuki huruf an, antasumu dengan cara pembuangan huruf nun. Ya, jadi angtasumu. Nanti ditawil masdar, masukkan kalimat fi'il kepada isimnya. Soma yasumu siaman. Siamukum utawi puasa sira kabeh iku khairun lebih bagus. Nah, mubtadanya terbuat dari yang muawwal yang ditakwil masdar. Paham nggak? Jadi ada mubtada yang dohir dan ada yang mubtada yang formatnya muawwal. Dibuka lagi kaji kitab arba'innya, silakan. Ya. Kemudian apa itu? Kama kaya oleh keterangan mado kang wis liwat opo ma, yaitu tadi jaidani ko imani jaiduna ko imuna, ya itu contohnya. Itu namanya mubtada isim dohir. Lanjut, au mudmarun utawa pembuatan mubtada itu terbuat dari isim domir. Ada mubtada terbuat dari isim dohir, ada mubtada terbuat dari isim domir. Ya, terbuat mubtada dari isim domir. Contohnya bagaimana? Ka anta kaya lapad anta ahlun lil qada. Anta utawi sira iku ahlun ahli lil qada maring keputusan, memutuskan, lil qada maring mutusake memberikan keputusan. Itu poet. Lapad anta adalah isim domir. Ya, isim domir. Itu kedudukannya menjadi mubtada. Dan khobarnya adalah alun lil qada. Apa lagi nih? Lanjut, walaya juju lan ora wenang, walaya juzu lan ora wenang opo al ibtida'u gawe mubtada, tidak diperbolehkan membuat mubtada bima kelawan lafad utawa kelawan domir alhamdulillah. Terjadi mana? Asok kecangnya ya poe pisan ieu bapak mah. Bima kelawan domir itasola kang mutasil apa mah, tidak diperbolehkan membuat mubtada yang terbuat dari domir muttasil. Ya, darabtu tunya mubtada nggak bisa. Ya, nggak bisa dijadikan mubtada domir muttasil itu. Bal bahkan, nah kalimat bal itu fungsinya untuk lil idrob, membalikan hukum. Di awalnya tidak boleh membuat mubtada dari domir muttasil. Setelah ada kalimat bal, kembali hukum. Bahkan boleh bal apa itu? Kaciri poet bisa. Bal bahkan bikulima kelawan saban-saban lafad in pasol kelawan saban-saban munpasil kelawan saban-saban domir in pasola kang munpasil kang terpisah. Artinya boleh membuat mubtada yang terbuat dari domir munpasil. Ya, paham tidak?
La domir munfasil itu mana? Yang itu tadi. Anta alun lil qada. Anta utawi sira iku alun ahli. Ya. Lil qada. Lafad anta domir munfasil. Namun domirnya nanti diingatkan harus terbuat dari domir yang ropa. Ya. Domir ropa. Domir ropa. Mubtadanya itu terbuat dari domir ropa. Tidak boleh yang iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyakuma, iyakun. Terus? Hah? Ulangi, iyahu. 1, 2, 3. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyakuma, iyakunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu tidak boleh dibuatkan mubtada dari domir yang dibaca nasab. Ya, tidak boleh membuat mubtada yang terbuat dari domir yang dibaca nasab, tetapi membuat mubtada itu terbuat dari domir yang dibaca apa? Ropa. Harusnya domir yang dibaca ropa apa bunyinya? 1, 2, 3. Huwa, huma, hiya, huma, anta, nah itu semuanya boleh dijadikan mubtada. Karena apa? Karena domirnya domir dibaca ropa. Understand? Paham tum? Yes. Langsung ngalamun ting lah iman. Lanjut. Allahu Akbar, gelap. Oh, palingan kacamata itu tupan. Lanjut. Ana wa nahnu anta anti antuma antuna antum wa alhamdulillah. Masyaallah. Baguslah, guys, jelas. Tah, gitu. Mantap. Gas malah. Ayo. Ana wa nahnu anta anti antuma antuna antum wa huwa wa hiya wa huma. Itu namanya domir. Lah kenapa kimusonib enggak yang enak aja disebutnya kayak tadi? Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nanu kan enak. Ya, ngungkapinya cepat, ngapalinnya. Karena itu cepat ya, karena sering kita ulang-ulang. Ternyata di sini karena untuk mengenakan nadoman syairnya. Coba perhatikan. Ana wa nahnu anta anti antuma ma. Sekarang lanjut. Antuna antum huwa hiya huma. Tuh kan pas. Ma bunyinya sama. Itu. Oke, lanjut. Wa hunalan lapadhuna aidon halemale ai kama umila alai kama umila alai. Pal jamiu mangka utawi sekabehane domir iku isna asaro anak rolas. Iku isna asaro anak rolas. Kok rolas? Karena yang dua sama itu bunyinya itu. Ya, semuanya 14 tapi bentuknya sama. Jadi dibilangnya isna asaro 12. Wakod madolan teman-teman wis liwat minha sangking isna asaro opo misalun mutabarun, opo misalun pirang-pirang contoh mutabarun kang wis dan ungkapaken, mutabarun kang wis dan ungkapaken. Jadi apa itu contohnya?
yang anta ahlun lil qada. Ya, bunyinya beberapa contoh. Berarti banyak dong. Apa saja coba? Contoh yang sudah lewat dalam nadoman. Contoh mubtada yang sudah lewat dalam nadoman. Ya. Ya, itu diantaranya anta ahlun lil qada. Itu. Oke, itu beres pembahasan tentang mubtada itu boleh terbentuk dari isim dohir, boleh terbentuk dari isim domir. Guys, gitu kabaginya. Lanjut sekarang. Wa mufrodan lan ing mufrod, wa ghairuhu lan liyane mufrod, yakti bakal teka opo al hobaru hobar. Oh, hobar itu akan datang nanti terbagi kepada dua bagian. Ada hobar mufrod dan ada hobar ghair mufrod. Gitu. Fal awalu mangka utawi kang awal berarti apa? Hobar apa? Mufrad. Iku al-labdul lafad alladzi kang pinadmi ing dalam nadoman maro kang wis liwat opo alladzi. Maro kang wis liwat opo alladzi. Apa coba? Contoh manakah? Contoh hobar mufrad manakah yang sudah lewat dalam nadoman? Hah? Jaidun adimu sani, adimu mufrad. Ya. Lanjut. Jaidani ko imani, ko imani mufrad. Ya. Jaiduna ko imuna, lapad ko imuna mufrad. Khobar mufrad. Itu contoh-contoh yang sudah lewat. Ya. Lanjut. Wa ghairuhu lan utawi liyane mufrad fi arba'in ing dalam papat masurun kang den ringkas. Masurun kang den ringkas. Wa ghairulan utawi liyane mufrad pi arba'in ing dalam papat iku masurun kang den ringkas. Terus la ghairu ora hale ora liyane. Wa ya lan utawi ghairuhu atau arba'in, wa ya utawi arba'in iku adorpu dorob wal majruru lan majrur. Baik. Mari kita lihat. Lihat dulu. Tadi dikatakan bahwa Allah Akbar. Khobar itu terbagi dua. Ada yang mufrad dan ada yang ghair mufrad. Yang mufrad tadi contohnya udah. Zaidun adimu sani. Kemudian Zaidun Zaidani ko imani mufrad. Kemudian Zaiduna ko imuna mufrad. Nah sekarang yang ghair mufrad tadi dikatakan yang namanya wa ghairuhu fi arba'in masun. Yang selain mufrad berarti ghair mufrad. Yang ghair mufrad itu khobar yang ghair mufrad itu diringkaskan dalam 4. Ya, 4 masyhur. Pertama jumlah khobar jumlah ghair mufrad jumlah. Nanti yang jumlah ada 2. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah.
Iya, awas fokus ini pembahasan tentang khobar. Khobar itu nanti bentuk ghair mufrad itu ada yang berupa jumlah. Jumlah itu nanti ada yang isinya. Contoh, Zaidun, abuhu qaimun. Zaidun utawi Pak Zaid iku, abu kang utawi bapane Pak Zaid iku qaimun lagi. Ya. Ini berada dalam jumlah. Khobar yang ini berada dalam jumlah, tetapi nanti terbentuk dari jumlah ismiyah. Lapan abu menjadi mubtada dan qaimun menjadi khobarnya. Paham tidak? Ini namanya jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Tetapi ini semuanya ini, kedudukan mubtada dan khobar ini berada dalam jumlah ini. Zaidun, gitu. Ya, paham? Lanjut. Paham. Oke. Ya, lanjut. Sekarang yang kedua, jumlah pilihan. Contoh, Zaidun, koma abu. Zaidun utai Pak Zaid iku koma wis ngadeg sapa abu bapak Zaid. Nah, ini lapan koma abu ini adalah jumlah pilihan. Koma fiil, abu fa'il, gitu. Nah, kedudukan ini sebagai khobar dari yang ini pertama ini, Zaidun. Tetapi khobar ini sebagai jumlah pilihan. Kenapa? Karena terdiri dari fiil dan fa'il. Ini namanya khobar mufrad, terbentuk dari jumlah. Yang kedua, khobar ghair mufrad. Di samping jumlah ada sibeh jumlah, sarwana jumlah. Apa itu? Susunan apa? Bukan lagi arba'innya. Ada yang terbuat dari jar majrur, ada yang terbuat dari dorob. Ya, dorob. Bagaimana yang jar majrur? Contohnya Zaidun fid dari. Zaidun utai Pak Zaid iku fid dari ing dalam rumah. Lafaz fid dari ini adalah huruf jar. Fid dari jar majrur. Fid dari itu adalah jar majrur. Fi-nya adalah huruf jar, darinya adalah majrur. Ya, jar majrur. Nah, setiap huruf jar pasti punya ta'alluq. Ya, ta'alluq. Zaidun utai Pak Zaid ditaruhkan huruf jarnya dimunculkan. Mana ta'alluqnya? Boleh dari kalimat isim. Berarti kainun. Kainun fid dari. Zaidun utai Pak Zaid iku kainun wong kang ana fid dari ing dalam rumah. Berarti yang menjadi khobarnya itu lapan kainunnya, bukan fid darinya. Paham enggak? Halo? Paham enggak? Ini terdiri dari jumlah. Kalau sudah kainun itu, kainun wong kang adeg sapa Zaid fid dari ing dalam rumah. Ini yang terbuat dari kalimat isim. Sekarang kalau huruf jarnya mentalukan kepada fi'il bagaimana? Boleh. Kana Zaidun utai Pak Zaid iku kana wong kang anak sapa Zaid fid dari ing dalam rumah. Paham enggak?
Kelihatan nggak tulisannya? Enggak ya? Alhamdulillah. Itu. Ini yang terbuat dari jar majrur. Sekarang yang dari dorok. Sekarang yang dari dorok. Sini aja. Yang dari dorok. Jaidun indaka. Zaidun utawi wa Zaid iku indaka ing dalam sadine sira. Indaka ini dorok. Ya, dorok. Kedudukannya menjadi obat. Setiap dorok ataupun jar majrur pasti punya ta'alluq. Sama nanti ta'alluqnya boleh kepada isim, berarti istaqara misalkan mustaqirun. Karena mustaqirun kenapa? Isim. Karena merupakan isim fa'il dari kata istaqara. Zaidun utawi Pak Zaid iku mustaqirun wong kang netepi indaka ing dalam sandinge sira. Berarti yang menjadi obatnya bukan lafaz indakanya, tetapi lafaz mustaqirunnya. Boleh indaka juga dikaitkan dengan fiil. Jadi istaqara. Ya. Istaqara. Zaidun utawi Pak Zaid iku istaqara. Wis netepi sapa Zaid. Indaka ing dalam sabdine sira. Jadi yang perlu diingat bahwa setiap huruf jar dan majrur ataupun dorok dita'alluqkan, boleh mengira-ngirakan kepada fiilnya, boleh mengira-ngirakan kepada isimnya. Paham tidak? Kesimpulan bahwa khobar terbagi dua bagian, ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Yang ghair mufrad ada 4 ya. Tapi dibagi dua dulu, ada jumlah dan ada sibah jumlah. Yang jumlah terbagi dua bagian, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Kemudian yang sibah jumlah terbagi dua bagian, terbuat dari jar majrur dan terbuat dari dorok. Nanti ta'alluqnya silahkan bebas, kembali kepada kalian yang membacanya. Mau kepada kalimat isim silahkan jadi mustaqirun atau kaimun, atau mau kepada fi'il kembalinya istaqara ataupun kana. Atau sudah ya dah. Nanti kamu lihat lagi lah. Lanjut sedikit lagi. Sekarang tinggal menegaskan aja dari kajian yang sudah lewat. Oke, lihat, perhatikan. Wa fa'ilun ma'api lihilladhi sodar wal mubtada ma'lahu minal khobar. Wa fa'ilun lan fa'il ma'api li serta nepile fa'il. Lamun aya fi'il pasti aya fa'il gitu atuh. Ala disodar kang wis metu opo fi'il. Berarti ini menjelaskan jumlah apa coba? Jumlah fi'liyah. Oh itu khobar yang terbuat dari jumlah fi'liyah. Nah doman ini begini. Lanjut. Wal mubtada ma lahul la minal khobar ka anta indi walladhi bidar. Wal mubtada lan mubtada ma sertane khobar. Lau iku kedua mubtada minal khobari saking khobar. Ma sertane lafad lau kedua mubtada minal khobari nyatane saking khobar. Ini minnya min bayaniyah karena cekoidah ba'i dua bayin wabda dipil amkina bimin wakod dati libadil ajminah. Kita cek alfiahnya. Jadi minnya menjelaskan huruf ma. Lo ma itu apa isinya? Ma itu isinya adalah khobar. Minal khobari saking khobar. Ya.
Jadi ini termasuk menjelaskan apa? Jumlah ismiyah. Oke. Contohnya ka anta utawi sira iku ing dalam sandinge ingsun. Nah, berarti ini menjelaskan si B jumlah ya. Khobar terbuat dari jumlah wal pata utawi lan utawi wong enom iku bidari ana ing dalam umahe ingsun. Ari pemuda teh ayana di imah urang. Nah, bidari adalah jar majrur. Contoh yang jar majrur bidari. Khobar terbuat dari si B jumlah. Lanjut. Wabni lan utawi anak lanang ingsun, wabni lan utawi anak lanang ingsun iku qara'a wis maca sapa ibni. Menjelaskan jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah, benar. Wadza lan iki abu utawi bapane za iku qariun wong kang maca. Iku qariun wong kang maca. Menjelaskan jumlah apa? Ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Udah beres kajian mubtada khobar. Dapat disimpulkan pertama pengertian mubtada. Oke, kamu amati kembali. Yang kedua pengertian khobar sudah. Kemudian pembagian mubtada, ada isim dohir, ada isim domir. Kemudian pembagian khobar, ada khobar mufrad dan ghair mufrad. Yang mufrad terbagi dua, satu. Yang mufrad enggak. Mufrad itu yang contohnya itu yang Jaidun adimusani, Jaidani qaimani, Jaiduna qaimuna. Itu yang mufrad. Kemudian yang ghair mufrad terbagi dua bagian. Ada yang jumlah dan ada yang sibah jumlah. Yang jumlah terbagi berapa bagian? Satu jumlah, dua jumlah. Ya. Kemudian yang sibah jumlah terbagi dua, satu, dua. Wallahu ya boleh. Bacalah, baca. Siap. Tuh 2 3. Diartikan maksudnya. Tuh 2 3. Yang keras.
Ya, berdoa. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.